Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, dan suatu media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tepatnya berada di dalam World Wide Web di internet. Yang kedua, jenis-jenis website. Website berdasarkan sifat. Yang pertama adalah website statis. Dapat didefinisikan sebagai website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap laman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung. Hanya webmaster atau developer yang bisa melakukan update pada konten web statis. Yang kedua, website dinamis. Kebalikannya dari website statis adalah kontennya yang selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan dengan website statis. Website dinamis menampilkan kontennya dari database yang biasanya hanya bisa diakses oleh webmaster atau developer. Selanjutnya, website berdasarkan fungsi. Yang pertama ada blog atau website pribadi. Sejak awal tahun 2000-an, blog menjadi tren baru sebagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. Kedua, e-commerce adalah website yang memiliki fitur untuk melakukan aktivitas jual beli produk atau jasa melalui internet. Yang ketiga, website perusahaan merupakan website sederhana yang tentu saja statis. Biasanya dibuat oleh perusahaan untuk menampilkan informasi bisnis mereka seperti produk atau jasa, visi misi, dan halaman kontak. Yang keempat ada website pemerintahan. Website resmi milik pemerintah lokal, negara bagian, departemen pemerintahan, atau pemerintah nasional suatu negara. Yang kelima, website komunitas adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin bersosialisasi melalui pembentukan sebuah komunitas. Di situs ini, user dapat saling bertukar informasi dan membentuk grup-grup untuk bersosialisasi. Biasanya disebut dengan istilah forum. Yang keenam, website pendidikan atau akademik adalah website yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan materi pendidikan kepada pengunjung website atau memberikan informasi tentang institusi pendidikan kepada khalayak. Yang ketiga, pengertian domain dan hosting. Domain adalah nama situs atau website. Digunakan untuk memudahkan pengunjung membuka dan mengakses website kita. Hosting adalah tempat untuk menyimpan data digital, yaitu termasuk teks, gambar, video, atau file yang nantinya semua informasi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk website. Yang keempat, penyedia domain dan hosting. Penyedia domain, yang pertama ada bits.nf, adalah salah satu fasilitator hosting dan domain website gratis yang memungkinkan kita untuk mendaftarkan domain tak berbayar dengan ekstensi domain.co.nf. Yang kedua, Freenom. Kita bisa mencoba Freenom untuk mendapatkan domain gratis. Freenom menggunakan .tk yang merupakan nama domain untuk pulau kecil bernama Tokelau. Yang ketiga, .co.tk merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di pulau Tokelau, sama sepertinya halnya Freenom, dan menyediakan domain gratis dengan ekstensi .tk. Selanjutnya, penyedia hosting. Yang pertama ada shared hosting. Merupakan tipe web hosting yang paling banyak digunakan dengan shared hosting. Kita berbagi server dengan klien lainnya di provider hosting yang sama. Yang kedua ada VPS hosting. Biasanya disebut dengan virtual private server. Merupakan opsi bagi pengguna yang membutuhkan sumber daya besar dan keleluasaan lebih nyaman dalam menyesuaikan peraturan server dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada cloud hosting. Merupakan hosting yang menawarkan kemudahan penggunaan yang ada pada shared hosting.
tetapi dengan kapasitas penyimpanan serta bandwidth yang lebih tinggi. Yang keempat ada WordPress hosting, merupakan bentuk lain dari shared hosting dan dibuat untuk pengguna website WordPress. Yang kelima, apakah domain dan hosting itu ada biayanya? Harga domain dan hosting beragam dan tergantung pada tujuan kita membuat nama, domain, dan hosting yang ingin kita gunakan. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan jika menggunakan domain dan hosting gratis. Kelebihan domain, alamat website lebih mudah diingat saat menggunakan sebuah domain. Tentunya alamat website kita akan lebih mudah untuk diingat daripada saat menggunakan alamat IP. Dengan begitu, maka pengunjung dapat lebih mudah untuk mengunjungi website kita. Kekurangan domain, tidak bisa bersaing menggunakan domain yang berbayar. Tentunya dapat membantu kita mendapatkan peringkat di mesin pencari. Berbeda halnya jika kita menggunakan free domain. Selamanya website kita akan berada di tingkat yang lebih bawah karena peringkat mesin pencari tidak dapat dipengaruhi jika menggunakan free domain. Selanjutnya, kelebihan hosting. Dapat dinikmati performa free hosting secara gratis tanpa biaya sedikit pun, walau hanya dalam hitungan beberapa waktu saja. Tentu program free hosting ini akan membantu kita dalam menghemat biaya. Kekurangan hosting, setiap program yang membutuhkan internet tentu hanya dapat diakses jika sebelumnya media kita telah terkoneksi dengan internet. Jadi, bila kita berada di tempat yang tidak dapat mengakses internet, tentu saja kita tidak dapat menikmati program free hosting. Dan adanya waktu tertentu bagi kita untuk bisa menikmati free hosting ini. Hosting yang tidak berbayar atau gratis mungkin bisa membuat kita lebih hemat, tetapi tidak selamanya. Berikut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.